gua APK harus dapat yang minimal yang sampai di semua yang ada di itu kita dulu didamar di jajah sama Belanda seperti ini. Jadi kalau Belanda itu pengennya yang kerja pribumi, biar kitanya nggak pinter, yang pinter itu orang Belandanya, kitanya mah suruh kerja di paksa kerja rodi, betul nggak Bu? Ya, jadi ibu-ibu kita zaman dahulu kala itu didoktrin sama penjajah Belanda seperti itu, ya. Jadi sekarang nggak usah diterapkan. Baru lahiran makan telur boleh, baru lahiran makan ayam ayo. Karena justru itu protein hewaninya yang malah butuh, ya. Iya boleh semua buah, sayur semua bisa seimbang. Nah itu nggak boleh. Itu saya berdiri aja maksudnya maaf gagasnya. Ini yang ibu kader sebenarnya saya juga ada. Kemarin saya pertemuan di Pangalengan Bu. Jadi dari penyebabnya apa sih gitu? Ya, warga Bintung nih ya. Jadi kan mungkin tiap daerah itu akan berbeda. Misal di Nun jauh di sana Papua karena memang kelaparan, ya enggak? Di sini mah nggak ada yang kelaparan Bu, alhamdulillah subur makmur gitu ya. Istilahnya aja kita ada nyanyiannya tongkat kayu jadi tanaman itu ya, masa kelaparan sudah nggak ada yang kelaparan, apalagi bukunya sudah wis pokoknya dikelilingin semua warganya nggak ada yang miskin nggak di ini tetap sama tetangganya. Masa sih kita tetangganya nggak makan kita diem aja, iya nggak? Nah nanti ibu-ibu kader saya itu nanti di input di EPP GBM ya, kita punya software yang buat Mbak Eni ya. Jadi nanti akan di input di EPP GBM itu faktor penyebab stunting itu apa aja. Misalnya karena memang faktor sanitasi muncul karena nggak punya MCK. Nah dicuci kakusnya masih di sungai itu apa namanya, buangan ayam, masa iya masih ada. Walaupun memang kadang masih ada 1-2 gitu ya, tapi kan belum tentu yang itu malah yang stunting. Yang stuntingnya malah yang punya MCK. Nanti jadi di ini. Jadi nanti saya minta bantuan Mbak Eni. Mbak Eni kan kadang namanya Ibu Bidan juga nggak hafal banget. Yang paling hafal ini ya Ibu Kader. Misalnya yang stunting namanya siapa? Misalnya Budi, anaknya Ibu Sumi. Nah di ini Ibu Sumi tuh kenapa bisanya begitu tuh? Punya MCK enggak? Gizi seimbang keluarganya gimana? Faktor ekonominya gimana? Faktor pola asuhnya gimana? Apakah sering ditinggal ke luar negeri? Apakah sering diasuh sama pembantunya? Ya ditinggal kerja sama ibunya kan bisa jadi. Ibunya mencukupi, saya bayar 1 juta buat pembantu, 2 juta buat pembantu. Namanya pembantu yang Bu. Gak akan setregap ibunya. Lah anaknya siapa? Kan walaupun memang mungkin pembantu ya ada yang nyuapin, telaten ya mungkin ada, tapi kan kita lihat nanti pola asuhnya itu, nanti faktor determinannya banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti ada materi dari Ibu Eda, nanti saya minta tolongnya itu ke ibu-ibu kader tuh mengoreksi faktor determinan kenapa di Gintung itu ada 27 ya stunting. Kurang lebihnya mohon maaf Bu Mbak Endang, nanti lanjut, nanti sesi tanya jawabnya di akhir ya Mbak ya, akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi-materi yang akan disampaikan oleh petugas puskesmas. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, karena Indonesia itu sudah ada lagi polio ya. Ibu lihat berita nggak? Di Aceh ada yang kena polio, anak umur 7 tahun. Polio itu kan terakhir ditemukan itu tahun 1997 ya. Sekarang baru ditemukan lagi, jadi saya akan menyampaikan sedikit materi tentang polio ya. Polio, udah tahu belum ibu-ibu polio itu apa sih? Polio itu disebabkan oleh virus ya, bukan bakteri, virus yang menyerang susunan saraf pusat dan menyebabkan kelumpuhan. Makanya kalau yang polio itu suka kadang ada yang kakinya agak mengecil sebelah ya, dan diseret-seret gitu kakinya. Nah, apa aja sih? Kenapa sih polio itu bisa masuk ke dalam tubuh ya? Gimana masuknya? Masuknya itu melalui mulut terus berkembang biak di usus halus. Kenapa bisa jadi masuknya ke usus halus? Jadi polio itu dari virus yang dikeluarkannya itu dari tinja. Dari tinja biasanya ini orangnya punya kebiasaan BAB di sungai. Di sungai kemudian tinjanya itu kan mengalir. Nanti airnya dipakai minum oleh warga. Terus si tinjanya itu kan ada virusnya. Nah, airnya itu sudah tercemar oleh virus polio. Nah, nanti yang minumnya itu akan terkena virus. Kenapa masuknya ke usus halus? Karena kan airnya itu diminum oleh warga ya. Atau bisa juga BAB-nya itu di kebun atau di tanah ya, nanti ada lalat yang hinggap, terus lalatnya hinggap ke makanan, bisa juga kayak gitu ya. Masa inkubasi itu dari virusnya masuk ke dalam tubuh sampai ada gejala itu 3 sampai 5 hari. Nah, dari demam ke kelumpuhan itu 7 sampai 21 hari. Terakhir ditemukan itu virus polio liar tahun 1997. Virus polio liar itu bukan disebabkan oleh vaksin ya, tapi disebabkan karena tadi kebiasaan BAB yang tidak di MCK ya, di kebun, di sungai seperti itu. Penularannya itu melalui fekal oral. Fekal oral itu dari anus ke mulut. Ditularkan dari tinja masuk melalui mulut atau air atau makanan yang tercemar dan disebarkan melalui lalat. Nah, gejalanya nih, gejalanya itu 90 sampai 95% tidak menjadi sakit dan 4 sampai 8% mengalami penyakit ringan. Gejalanya ini ditandai dengan seperti virus-virus lain ya, demam, sakit tenggorokan, muntah, tidak enak di perut, lemah, dan sakit kepala. Cuma bedanya kalau polio ini setelah demam, kemudian mendadak menjadi kakinya lemas, lumpuh gitu ya. Nah, pencegahannya kayak gimana sih? Pencegahan polio itu selain imunisasi belum ada lagi